We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love. The Campus Social Responsibility Community Service is a personal mentoring activity that helps children overcome problems. This program, which is part of UINSA commitment to Surabaya, aims to raise public awareness about issues such as education, health, and limited access. On this occasion, I personally assisted children from broken homes in overcoming academic learning difficulties. Keep on watching this video. Kuliah Kerja Nyata Kampus Social Responsibility berawal dari membaca pengumuman di Instagram, mendaftarkan diri, mengikuti pembekalan selama 4 hari, menganalisis studi kasus, berpikir kritis, memahami tahapan pendampingan KKN CSR, mengisi potes, hingga terbitlah SK kelulusan, dan konsultasi progres secara online maupun offline dengan dosen pembimbing. Pendampingan pribadi sosial anak di era pandemi ini difokuskan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak secara komprehensif. Kita ketahui sendiri bahwasannya banyak sekali permasalahan yang ada. Di kesempatan kali ini saya membantu mengatasi permasalahan anak dengan kasus broken home. Sesuai dengan catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, persentase perceraian naik hingga 6,4%, sekitar 4,7 juta pasangan yang bercerai. Adanya permasalahan ini berdampak besar bagi perkembangan anak dengan kasus broken home. Setiap manusia pasti menginginkan keluarga yang utuh. Tetapi, pada dasarnya, keluarga itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Muncul satu pertanyaan, apakah anak dengan kasus broken home bisa bahagia? Apa yang membuat kamu bahagia? Kata bahagia, Ya, kita harus selalu memberikan masukan yang positif, bahwasannya bahagia itu sederhana. Bahagia itu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Anak damping saya berumur 13 tahun, sebut saja ABF. Saat ini dia sedang memasuki jenjang SMP. Pendampingan ini saya lakukan berawal dari adanya posko PPDB yang diadakan oleh Garda Muda Bibit Unggul Kota Surabaya. Adanya program itu saya juga mendampingi anak dalam mendaftarkan PPDB secara online, mendaftarkan MBR, melakukan pendaftaran secara online, memantau ranking PPDB hingga pengumuman. Dan ABF berhasil lolos di SMP Negeri 37 Surabaya. Saya melakukan pendampingan pribadi kepada ABF. Setelah beberapa pertemuan, diketahui bahwasannya ABF mengalami kesulitan belajar akademik. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sal dalam bukunya Parenting After Divorce, mengatakan bahwasannya si anak dengan usia 13-17 tahun yang mengalami broken home akan berpotensi mengalami kesulitan akademik, depresi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Setelah ditelusuri, ternyata ABF ini mengalami kesulitan belajar akademik berawal sejak tingkat SD. Menurut Alimin Zainal, kesulitan belajar akademik ini dapat disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Kesulitan belajar internal disebabkan oleh kelainan sentral. Kesulitan belajar eksternal disebabkan oleh faktor lingkungan dan permasalahan yang sedang dihadapinya. Setelah dilihat dari perilaku dan kepribadian si anak, ABF mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dan saya melakukan konsultasi dengan dosen pamong lapangan. Dan saya membuat program, yaitu pendampingan belajar. Bimbingan belajar mulai dari membaca, menulis, dan berhitung. Yang saya lakukan adalah mendampingi anak sekolah online di rumah. Zoom meeting. Sedang pembelajaran ya, bimbingan dengan wali kelas ya. Ini sedang sekolah daring ya. Ya, Bu. Ya, Pak ya. Ya, Bu. Sekaligus memberikan bimbingan belajar tentang apa yang belum diketahui oleh anak. Supaya anak dapat mengikuti beban pelajaran
pada tingkat dan usianya saat ini. Pendampingan belajar yang saya lakukan tidak hanya fokus pada kemampuan akademiknya saja, namun saya juga melakukan pendampingan belajar di non-akademik, di mana anak damping bisa mengasah kemampuan-kemampuan lainnya yang ada dalam dirinya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Sari, biasa dipanggil. Untuk menghindari kebosanan, saya juga melakukan pendampingan belajar dengan bermain bersama dengan teman-temannya. 5 ditambah 4 berapa? 9. Itu 15. Oh, 15. 15 dikurangi 9. Pendampingan belajar secara intens dalam mengatasi kesulitan belajar akademik pada anak dibutuhkannya 3 dukungan, yaitu dukungan dari diri sendiri, dari orang tua, dan dari pihak sekolah. Menurut saya, pihak sekolah harus mengetahui keadaan yang dialami oleh peserta didiknya, supaya sekolah bisa memberikan evaluasi yang terbaik untuk peserta didiknya. Saat itu saya menemui wali kelas dan kepala SMP Negeri 37 Surabaya untuk memberitahu kondisi yang dialami oleh peserta didiknya. Pihak sekolah juga memberi dukungan dan solusi untuk peserta didiknya. Bincang-bincang banyak dengan kepala sekolah dan dosen pembimbing lapangan saya untuk ABF melakukan tes IQ untuk mengetahui kemampuan anak pada saat ini. Hasilnya nanti untuk bahan evaluasi program apa saja yang harus diberikan kepada anak damping. Tidak hanya itu, saya juga melakukan pendampingan dalam penguatan dan menumbuhkan karakter religius pada anak. Dari belajar mengaji, pendampingan sholat berjamaah, belajar azan dan iqomah, hingga anak berani iqomah di musola terdekatnya. Kopiahnya mana? Jangan lupa ya nanti iqomah. Dengerin ya. Aku nyak sholawatan. Sallallahu. Pertamanya sallallahu ya. Saat ini ABF sudah mulai bisa mengikuti beban kurikulum yang ada di tingkat SMP. Adanya program pendampingan ini bukan hanya saya yang mengajarkan kepada ABF, tetapi saya juga belajar memahami kondisi anak sesuai dengan keadaannya masing-masing. I have done it. Now it's your turn. Kalau Mas Fari itu orangnya baik. Mas Fari itu ya dia tuh kalau disuruh itu cepet ngelaksanain gitu loh, nggak disuruh orang tua. Terus rajin bangun pagi. Gitu. Kamu rajin bangun pagi. Bangun jam berapa kamu? Tis. Sholat subuh nggak? Via. Gara kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca draft laporan KKN Kampus Social Responsibility dibuat oleh Saudari Jamalia. Berdasarkan laporan ini, saya melihat bahwa kegiatan ini sangat penting, terutama untuk melakukan pendampingan sosial bagi anak di masa pandemi ini. Saya berharap bahwa kegiatan semacam ini bisa menginspirasi kita semua. Kami bertiga dari peserta KKN Kampus Social Responsibility UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan pendampingan kepada anak dan berjalan sesuai dengan program yang telah kami susun. Semoga dengan adanya KKN CSR Winsa 2021 ini bisa menginspirasi kita semua dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada adik-adik.